Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian ilmu hadis kali ini. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai hadis qudsi. Kita telah menjelaskan apa itu hadis qudsi. Kita mencoba mengenal apa itu hadis qudsi dengan menyebutkan definisi dan sebagian contohnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai hadis mutawatir. Jadi kita ingin mengenal apa itu hadis mutawatir. Kita ingin tahu apa itu hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu merupakan hadis. Kan kita udah mengenal tuh apa hadis. Ya, perkataan, perbuatan Nabi itu yang disandarkan oleh para periwayat, para sahabat daripada Nabi, perkataan, perbuatan Nabi, ketetapan, akhlak, dan seterusnya. Tapi sifatnya mutawatir. Jadi ini adalah salah satu klasifikasi hadis. Ya, dari sisi atau dari segi jumlah periwayatnya. Banyak atau tidaknya. Nah, kalau periwayatnya itu banyak, maka berarti mutawatir. Jadi hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh jumlah bilangan orang yang begitu banyak. Berapa batasannya? Nggak ada batasannya. Ada beberapa ulama mencoba untuk membatasi. 10 orang. Terus dalilnya dari Al-Quran. Ayat ini. Tilka asyaratun kamilah katanya. Itulah 10 yang sempurna. Padahal itu bukan dalil secara khusus. Itu Allah berbicara tentang konteks lain. Ya kan? Ada yang mencoba 40. Ya, karena ada beberapa rahasia di angka 40 dalam Al-Quran. Ya. Tapi itu semua tidak benar, ya. Dan itu telah disebutkan oleh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Ya, agaknya kita mengenal beliau. Beliau menafikan itu. Ya. Tidak ada batasan tertentu untuk menentukan jumlah minimum atau maksimum banyaknya periwayat suatu hadis sampai atau sehingga hadis itu disebut dengan hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang banyak, ya, di satu generasi, meriwayatkan dari generasi yang di atasnya dengan jumlah yang juga begitu banyak dan begitu seterusnya. Jadi di setiap generasi itu banyaknya itu segitu. Yang penting, ya, kalau kita mau mengetahui tolak ukur banyak tidaknya itu bagaimana, bukan dengan bilangan tertentu tapi dengan secara akal atau secara adat, mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Ya kan? Kalau dulu, ya, kita kembali ke konteksnya para zaman para periwayat dulu. Ya kan, belum ada media komunikasi atau transportasi. Satu sahabat di Mekah, satu di Madinah, satu di Mesir, ya, satu di Irak. Ya, sahabat atau yang setelah mereka akan menyebar. Tapi mereka bisa meriwayatkan satu hadis yang sama. Padahal mereka nggak pernah ketemu. Ya kan? Kalau sekarang nggak pernah ketemu pun, saya dengan antum, dengan para pendengar, dengan para sahabat, tapi kan kita bisa berkomunikasi melalui media, ya, WA atau apapun. Bisa aja kita sepakat, ayo kita buat grup. Kita nggak pernah kenalan sebelumnya. Kita buat satu statement, ya, mengatasnamakan Muhammadiyah misalnya. Ya. Bohong bisa. Tapi dulu kan nggak ada. Nah, disinilah letak kekuatan hadis mutawatir itu. Mereka nggak pernah bertemu, ya. Mereka ramai dan itu di setiap generasi. Kalau dari Nabi ke sahabat ke tabi'i. Ya. Muridnya para sahabat itu disebut dengan tabi'i. Dan seterusnya. Sampai ke zaman misalnya Imam Bukhari. Ya, itu berapa generasi? 5 atau 6 atau kadangkala 7. Di setiap generasi itu begitu ramai yang meriwayatkan hadis ini.
sampai kepada zaman periwayat Imam Bukhari, sehingga beliau daftarkan itu, masukkan itu hadis di Sahih Bukhari-nya, sehingga menjadi hadis yang mutawatir. Nah, jadi istilahnya mutawatir, dan yang dimaksud dengan mutawatir itu tadi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh jumlah periwayat yang begitu banyak, yang mana banyaknya itu secara akal atau secara adat, secara urf, mustahil mereka sepakat untuk berbohong, dan banyaknya itu adalah di setiap generasi, bukan hanya di generasi tertentu. Ya. Ya, contohnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berbohong atas namaku, kata Rasulullah, atau atasku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silahkan dia tempat duduk dia di neraka. Nah, itu contoh hadis mutawatir. Ya, diriwayatkan oleh 70 sahabat. Sahabat Nabi aja 70 orang meriwayatkan. Ya. Kalau sahabat meskipun mereka saling ketemu, kan sahabat itu sudah di tazkiyah, ya. Sudah mendapatkan pengakuan dari Allah dan Rasulnya radhiyallahu anhum. Jadi nggak ada yang bilang, oh itu para sahabat kan saling ketemu. Bisa aja mereka ketemu, saling sepakat untuk ngarang hadis. Ya enggak, kan radhiyallahu anhum. Kalau enggak, kenapa Allah SWT sebutkan wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar, ya, di surah At-Taubah itu. Allah telah ridho kepada mereka, dan waradu'an, mereka pun telah ridho kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, tapi generasi berikutnya tidak demikian. Datang dari tempat-tempat yang berjauhan, ternyata mereka ramai. Ya, dari satu sumber yang sama, dari itu Nabi Muhammad SAW meriwayatkan satu hadis, contohnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Maka dari sahabat aja ada 70. Nah, kemudian contoh berikutnya misalnya hadis nazalal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Turunnya Al-Qur'an itu dengan 7 huruf, ya. Di sini diriwayatkan oleh 27 sahabat. Ya. 7 huruf, baru sini para ulama berbeda pendapat, ya. Sehingga dikenal ada namanya 7 qiraat, ya, atau 7 aspek, ya, berdasarkan 7 misalnya 7 logat daripada logat-logat Arab yang ada, dan semuanya benar. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya hadis ini nazalal Qur'anu ala sab'ati ahruf, ini adalah salah satu daripada hadis mutawatir. Kemudian hadis mutawatir ini fungsinya, akurasinya itu gimana kekuatannya? Kekuatannya adalah sangat kuat. Jadi hadis terkuat adalah hadis mutawatir. Ya, nggak usah susah-susah. Al-Qur'anul Karim yang setiap hari kita baca, Masya Allah. Sahabat dakwah Muhammadiyah tiap hari baca Al-Quran, ya, setengah juz, ya, minimal 1 halaman per hari. Itu mutawatir. Makanya nggak ada kajian yang membahas ini ayat ini gimana sanadnya, sahih nggak? Ini surah Ali Imran ayat 104. Ya. Oh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Sahih nggak ayat ini? Atau dhaif? Mana ada yang bahas itu? Kenapa? Udah mutawatir. Nah, jadi ini kelebihan mutawatir itu. Al-Quran itu, kenapa nggak dibahas per ayatnya sanadnya gimana, sahih atau tidak? Karena sudah mutawatir, sudah ramai. Ya, sudah ramai. Ya. Sudah ramai periwayatnya di setiap generasi. Begitu juga kalau ada hadis yang seperti itu, maka nggak dibahas lagi sahih atau tidaknya. Bahkan sebagian ulama menyatakan, bahkan kalau di antara puluhan orang itu misalnya ada 1-2 orang kafir, itu nggak dipermasalahkan lagi. Kenapa? Kan udah ramai. Sekarang kalau kita bilang ada suatu kota yang namanya kota Mekah, ya, di situ ada Ka'bah. Gimana itu sampainya kepada kita? Ya. Meskipun udah ada media hari ini, tapi pada hakikatnya itu kan sampai kepada kita bukan dengan khobar yang ahad, bukan dari 1-2 orang, mutawatir. Semua yang udah ke sana nyampaikan kepada kita. Saya baru pulang umroh dari Mekah, ya, ngelihat ada Ka'bah. Nah, jadi itulah gambaran kira-kira informasi itu yang mutawatir. Nah, bisakah kita praktekkan berita yang mutawatir sekarang melalui media sosial? Nggak bisa. Jadi pernah beberapa kali saya tengok di media sosial, ada satu statement, ya, mungkin waktu itu sifatnya apa ya, umum, nggak berkaitan dengan agama. Terus dia berdalih, ini kan udah ramai orang yang nyebutkan, katanya. Ya, kalau hari ini nggak bisa, patokan ramainya nggak bisa. Ya. Karena nggak di setiap generasi. Itu perlu dipertimbangkan. Ya.
bukan berarti ramai orang menceritakan satu masalah berarti dia mutawatir, berarti dia kuat, akurat, nggak bisa juga. Berapa banyak hoax yang tersebar sehingga banyak orang yang termakan dengan hoax, berita bohong, ya, ramai, ya, tapi tidak mutawatir. Kenapa? Karena berasal dari kabar yang tidak thiqah, ya, sumber aslinya tidak thiqah, ya. Umat perlu diedukasi, ya. Dan perlu diketahui juga hadis mutawatir ini terbagi kepada dua bagian. Ada mutawatir secara lafzi. Maksudnya gimana sih? Redaksinya itu semua sama. Kita cek setiap periwayat yang meriwayatkannya, nyampaikan hadis kepada saya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalimatnya sama dari awal sampai akhir redaksinya. Itu redaksi hadis mutawatir secara redaksi, secara lafzi. Ada yang mutawatir secara maknawi aja, ya. Lafalnya beda-beda, ya. Tapi esensinya sama. Contohnya hadis Nabi mengangkat tangan kalau berdoa, ya kan? Nah, kita kan kalau doa angkat tangan. Itu di banyak momen tuh Nabi kan berdoa, ya. Ketika bersama para sahabat, ada sahabat yang minta didoakan misalnya di hadis-hadis sahih ini, ya. Ya, banyak momen ketika beliau berkhutbah sehingga mengangkat tangannya di momen yang berbeda-beda sehingga keluarlah satu kesimpulan, oh, Nabi berdoa mengangkat tangan, meskipun mengangkat tangan itu nggak wajib kalau berdoa, kan seperti itu, ya. Jangan pula kalau ada orang berdoa menyebut, ya Allah aku minta ini, tapi dia nggak angkat tangan, oh kamu belum berdoa. Enggak, bukan itu juga kan gitu. Ah, ini mutawatir nggak nih? Mutawatir, tapi secara makna. Nah, secara makna. Jadi itulah kurang lebih, ya, penjelasan singkat mengenai hadis mutawatir. Semoga dapat kita pahamin, ya, dapat menambah wawasan kita. Kita telah mengenal hadis mutawatir, bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.